Sebelum nanti Pak Wanto memaparkan materinya, mungkin saya bacakan juga lagi CV singkat dari Pak Wanto. Pak Swantoro Harjo ini adalah seorang dosen tetap di Prodi Informatika di IST Akprin Yogyakarta, yang mana ini lulusan UGM dari mulai S1 sampai S3. Jadi, dan yang menarik adalah Pak Wanto ini punya kedai kopi ya, teman-teman semua. Tapi walaupun begitu kita tidak akan bahas kopinya ya, walaupun saya juga suka ngopi, tapi kita agak bergeser ke kopi yang lain, agak copyright terkait dengan informasi atau data seseorang yang sudah ya tidak lagi pribadi ya, kalau sekarang sudah semua ada di internet. Untuk Pak Wanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, selamat ketemu ya dengan saya di sini supaya kita bertukar informasi bersama. Saya share screen ya Mas Irfan. Monggo, Pak Wanto. Oke, sudah nampak J? Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke, tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai saya, mungkin sedikit berbeda tampilannya dengan Mas Romi di sana. Jadi Mas Romi itu mungkin satu angkatan ya dengan saya, lulus SMA 93 kalau nggak keliru. Nah, saya di sini dari dosen IST Akprin. Jadi dulu saya ngiranya IST itu Institut Seni dan Teknik, Mas. Jadi makanya rambutnya sekarang gondrong gitu kan, karena dulu asumsinya Institut Seni dan Teknik gitu. Tak kira seni, ternyata enggak. Jadi rambutnya sedikit nyeni di sini. Jadi kebetulan karena memang kalau Mas Romi tadi di bisnis masih IT, saya di sini mencoba untuk bisnis yang ada kaitannya sama seni. Ya, jadi saya punya warung kopi. Ya, jadi ada warung kopi, ada studio musik. Ya, jadi memang mencoba mengkombinkan antara sisi otak kiri sama otak kanan. Oke, itu saya tadi sudah disampaikan S1, S2, S3 dari UGM, S1 dulu saya dari D3 sebenarnya, Mas Irfan, D3 di Teknik Elektro. Ya, tapi alhamdulillah nggak selesai. Di D3 nggak selesai, kenal elektro, kemudian pindah ke S1 statistik. Ya, pindah S1 statistik, sempat kepengen di HI, ya, jadi pengen di HI juga. Jadi waktu itu senang UMPTN, 93 UMPTN, 94 UMPTN, ya 95 UMPTN. Jadi namanya pada waktu itu UMPTN ya. Kemudian 2002 setelah lulus S2, karena dulu penelitiannya di bidang keamanan basis data ya, pada waktu itu saya kepengen di Fakultas Hukum tahun 2002, ya sempat datang ke Pak Dekan, coba membahas mengenai data forensik pada waktu itu, ya 2002. Cuma ternyata mungkin belum begitu banyak yang suka pada waktu itu, sehingga Anda harus ngambil S1 hukum dulu gitu kan pada waktu itu. Hal yang nggak mungkin saya selesaikan dalam waktu 5 tahun kalau misalkan saya ngambil S1 hukum pada waktu itu. Oke, baik, itu saya ada 3 orang anak saya sudah lulus HI, satu masih SMA, satu SMP. Ya. Oke, ini pendahuluan tentang kecerdasan artifisial dan Society 5.0 ya. Tadi sudah dibahas oleh Mas Ketua Panitia sedikit ya. Jadi bahwa sekarang eranya adalah era kecerdasan artifisial. Jadi sudah banyak dibahas oleh Mas Romi bahwa sangat penting memiliki data ya. Jadi data itu merupakan hal yang sangat pokok di sana. Nah, beberapa istilah ya mengenai industri 4.0, kemudian society 5.0 itu seperti yang disampaikan oleh Mas Ketua Panitia tadi, memang sekarang banyak digunakan ya di banyak negara ya. Istilah Society 5.0 sendiri naik daun ya pada waktu itu disampaikan di WEF ya, World Economic Forum pada tahun 2019 ya. Kemudian banyak ditulis ya di dalam beberapa paper, beberapa tulisan.
Nah, ini timelinenya sebenarnya AI itu sudah cukup panjang, jadi seperti disampaikan Mas Romi tadi bahwa ada jargon yang berubah. Ya, jadi kalau kita melihat, kita runut bahkan dari tahun 50 itu bisa dikatakan apa namanya, lahirnya AI itu di sana, ya, lahirnya kecerdasan artifisial itu di sana sampai di era saat ini. Nah, di negara kita sendiri itu sudah punya strategi nasional sebenarnya, strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia tahun 2020 sampai 2045. Jadi ini yang mungkin jarang sekali katakanlah teman-teman atau mungkin rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang coba membuka apa sih strategi nasional yang diharapkan oleh negara kita. Ya, jadi kalau tadi nyambung misalkan dengan riset yang diharapkan oleh industri dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan pada waktu S1 sudah merujuk di sini, itu harapannya itu kan nanti juga keluar industrinya sesuai dengan range yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, ini menurut Gartner sendiri, ya tadi sudah disinggung juga bahwa ke depan ya tren kecerdasan artifisial itu akan semakin terus mendominasi. Ya, jadi peranan manusia itu seminimal mungkin untuk kegiatan yang memang bisa dirobotkan, yang bisa digantikan dengan informatika. Ya, jadi ada yang nulis ya di beberapa artikel itu ada 7 tren, ada 5 tren dan lain sebagainya. Ya, di sini artinya bahwa tren ini akan terus meningkat. Bahkan ya kalau kita lihat berita beberapa tahun yang lalu itu tugas eselon 3, 4 itu maunya Pak Presiden pada waktu itu digantikan sama kecerdasan artifisial ya. Jadi inginnya Pak Presiden kan itu gitu kan ya, sampai sekarang ya sepertinya belum ada. Nah, ini apakah karena risetnya yang disampaikan tadi seperti disampaikan oleh Mas Romi bahwa ini cuma sampai sekarang yang satu itu banyak penerapan saja, penerapan algoritma A, B, C untuk universitas atau rumah sakit Muhammadiyah gitu kan, Muhammadiyah misalkan, Muhammadiyah A, Muhammadiyah B, gitu, Muhammadiyah C ya, atau rumah sakit A, B, C yang hanya berbeda objeknya saja tanpa ada peningkatan algoritma, peningkatan apa namanya penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini juga tadi sudah disinggung bahwa revolusi data itu sekarang luar biasa. Bahkan tadi Mas Romi mengatakan tsunami. Jadi data ini sudah luar biasa besar. Ya, jadi kalau saya menyebut di sini ada revolusi data. Ya, datanya berubah dengan sangat cepat. Ini tangkapan di Oktober 2021 bahwa statistiknya seperti itu. Ya, yang ada di internet saat ini. Plus adanya pandemi yang sekarang tambah mungkin semakin nggak menentu ya, ada alfabet dari tulisan Greek ya yang semakin banyak ya. Jadi sekarang yang rame Omicron ya. Jadi kalau kemarin Delta, sekarang sudah sampai di abjad Omicron. Nah, ini kan semakin banyak nantinya data-data yang ada di internet ini. Jadi kalau tadi sudah singgung bahwa data itu nanti ada volume, ada variety, ada velocity. Nah, di sana ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data value chain yang perlu kita perhatikan. Nah, di sana itu di masing-masing tahap ini itu bisa jadi sebuah penelitian tersendiri, akuisisi data misalkan. Ya, tadi Mas Romi nyebut kalau ada data kemudian kita bersihkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mendapatkan, bagaimana membersihkan. Nah, di sanalah kita bisa berkontribusi. Jadi kalau saya sendiri kebetulan karena dari S1 statistik ya, seperti yang disebut tadi bahwa ini ada berubah jargon, ya gitu kan. Memang pada waktu S1 dulu ya sudah mempelajari hal ini. Jadi mata kuliah yang dulu saya suka itu pada waktu S1 itu ada namanya analisis regresi terapan. Jadi menerapkan analisis regresi untuk bidang yang lain. Nah, itu cukup mengasihkan pada waktu itu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di data science. Jadi penerapan beberapa metode statistik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang lainnya. Nah, ini yang sekarang cukup naik daun. Demikian juga analisis ya sama kurasinya. Storage-nya sendiri problem, ya demikian juga untuk visualisasinya. Nah, di masing-masing tahapan inilah ya kita teman-teman yang dari informatika ini bisa punya peran ya untuk misalkan ya memperbaiki suatu metode, memperbaiki suatu algoritma ya di masing-masing tahapan ini. Nah, di kecerdasan artifisial sendiri itu semakin
menggila, katakanlah revolusinya semakin luar biasa dengan adanya kecepatan internet yang semakin luar biasa kencang, ya, dengan adanya IoT, ya. Jadi hampir semua peralatan sekarang elektronik ya itu bisa terkoneksi dengan internet, bisa terkoneksi dengan jaringan. Kita punya smart kulkas, kita punya smart TV, ya, kita punya smart lampu. Jadi kalau di rumah matiin lampu nggak perlu lagi pakai saklar, sekarang pakai HP. Ya, kita matiin stop kontak pakai HP dan lain sebagainya. Nah, semakin banyaknya perangkat berbasis IoT ini terkoneksi ke dalam internet, maka semakin banyak data yang ada di internet. Nah, semakin banyak juga kesempatan untuk melakukan penelitian di bidang ini. Nah, jadi di informatika ini peluang penelitiannya luar biasa banyak, ya kalau kita memang tadi banyak membaca, banyak ketemu, banyak berkolaborasi. Nah, di beberapa negara itu sudah sangat memperhatikan ini. Jadi negara yang mungkin tidak punya sejarah katakanlah berbasis informatika. Jadi misalkan di sini dari Uni Emirat Arab itu ada menterinya, ada menteri artificial intelligence. Ya, jadi ada menteri kecerdasan artifisial itu menteri gitu kan ngurusi sana. Ya. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, mereka katakanlah di negara-negara gurun itu ya. Jadi kalau UAE itu kemarin terkenal ada peluncuran satelit, peluncuran roket sampai ke Mars ya dan lain sebagainya. Itu cukup memperhatikan, cukup menaruh perhatian yang sangat serius di bidang informatika ini. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian bersama dari kita semua, khususnya di bidang informatika. Jadi kombinasi antara IoT, kombinasi antara kecerdasan artifisial, kombinasi dengan kecepatan internet ini merupakan sebuah kombinasi yang akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sayang sekali ya kalau hal ini tidak bisa kita tangkap. Nah, mulai dari sini katakanlah ya kita di mana kita bisa berperan, ya khususnya sebagai pengajar, sebagai dosen di bidang informatika. Bagaimana kita bisa mengarahkan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen untuk diajak kolaborasi khususnya di bidang hal ini. Nah, ini masih di IoT ya. Ini kalau kita melihat perkembangannya bahwa nanti IoT itu tidak hanya dipasang di perangkat elektronik ya. Jadi pemasangan di human ya, pemasangan di tubuh itu sudah mulai. Ya, jadi kita nanti kalau misalkan ya kita ingin membayar selain pakai face recognition ya. Jadi di negara di China misalkan itu sudah kita bisa bayar pakai muka. Ya, jadi kalau sekarang itu kita bisa alasan dompetnya ketinggalan, ya PIN-nya lupa. Maka kalau rekening bank kita udah terkoneksi sama wajah, ya kita nggak bisa ngelak lagi gitu kan. Jadi cukup dengan wajah kita bisa membayar, kita bisa mentransfer. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan PIN-nya lupa gitu kan, atau dompetnya ketinggalan. Ya, jadi kalau memang kita nggak muncul berarti nggak punya duit ya pada waktu itu karena sudah pakai face recognition. Dan hal yang lain gitu kan yang bisa diimplan di dalam tubuh itu memungkinkan terkoneksi ke dalam komputer. Ya, jadi yang contoh paling mutakhir sekarang ada Neuralink. Ya, ini lagi-lagi bikinan Elon Musk ya. Elon Musk, Mas Elon ya Jawa ini. Ya, jadi Mas Elon, Mas Irfan itu sama-sama orang Jawa di sini. Itu sudah membuat chip yang bisa terkoneksi ke tubuh ya, ke saraf yang memungkinkan kita nanti bisa melakukan banyak hal. Ya, jadi nanti tidak tertutup kemungkinan. Sekarang itu kalau kita sebagai dosen itu sering malas ngetik gitu kan. Jadi mungkin nanti dengan Neuralink ini kita nggak perlu ngetik lagi. Jadi kita pikirkan sudah keluar nanti papernya gitu kan. Jadi karena semuanya terkoneksi ke otak, ya lebih mudah lagi gitu kan untuk melakukan pengetikan ya. Jadi kita bisa menggunakan tangannya untuk hal yang lain. Nah tadi ada satu film ya yang dicontohkan oleh Mas Romi, ada Moneyball.
Itu film yang wajib dimention kalau pakai data science ya. Kalau ngajari data science itu salah satu filmnya pasti Moneyball. Nah, kebetulan saya memang menyukai nonton film gitu kan. Jadi ini ada beberapa film yang berkaitan erat dengan kecerdasan artifisial. Ya, jadi mulai film yang lama itu Johnny Mnemonic itu saat dulu saya kuliah. Itu film tahun 95. Ya, itu Keanu Reeves ya. Kemudian ada film Tom Cruise itu yang Minority Report itu tahun 2002. Ya, Jason Bourne itu 2016, ya, kemudian ada Anon itu 2021 kalau nggak salah 20, ya kemudian ini yang paling baru itu Red Notice ya. Ada yang tahu nggak ini bintangnya ini? Gal Gadot lah. Ya, Mas Irfan mesti ngerti itu kan. Saya juga nonton. Jadi kalau pengamat film ngerti, wah ini saya ambil, memang saya crop khusus Gal Gadotnya Mas Irfan. Mas Irfannya. Jadi di sini kalau kita lihat itu kita perhatikan di sana ada film fiksi ya. Jadi ada sebuah harapan ke depan bahwa nanti kecerdasan artifisial itu sudah sedemikian luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan film Johnny Mnemonic di sini ya, itu lebih ke media penyimpanan, bagaimana otak kita yang kalau dikonversikan ke tadi tera, penta yang disampaikan oleh Mas Romi tadi, berapa tera, berapa peta yang bisa disimpan di memori otak kita. Ya luar biasa. Jadi kalau nanti ada teknologi menyimpan itu, kita nggak perlu lagi ada flash disk. Ya, jadi kita tinggal nyolokin atau tinggal pakai fingerprint, ya disimpan di otak kita, ya dan lain sebagainya. Ya kemudian Anon itu luar biasa, IoT-nya yang sudah harapan yang sudah terkoneksi ke saraf kita, ke otak kita itu bisa diterapkan kepada manusia. Ya. Nah, bagaimana bisa seperti itu ya? Jadi di sini tadi ada 4 tahap tadi ya. Bagaimana ada IoT, ada kecerdasan artifisial, ya kemudian ada apa namanya data science itu dari mana asalnya? Ya, jadi kalau kita perhatikan, maka di sana itu paling enggak ada 3 hal yang penting yang bisa digunakan sebagai dasar ya, untuk kita bisa menggunakan AI, ya, kemudian data science atau derivatifnya dari itu. Ya, jadi ada computer science, informatika, kemudian ada matematika, statistika, sama domain knowledge. Nah ini yang dibutuhkan saat ini. Jadi sekarang teman-teman informatika itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya tadi di ruang tunggu tadi ya, Mas Irfan ketemu dengan Pak Rektor, Pak Selamat tadi, ya saya dapat informasi baru, misalkan bagaimana cara mengenali buah apa namanya tadi, buah kakao ya, kakao yang matang apa enggak itu ternyata harus diketuk-ketuk gitu kan. Nah itu kalau misalkan dengan pengenalan citra, pengenalan warna nggak bisa. Ya itu bagaimana? Oh itu mungkin bisa dengan menggunakan sinyal elektromagnetik gitu kan, dengan suara dan lain sebagainya. Nah itu mau nggak mau kita harus ketemu domain knowledge lain, ketemu sama teman pertanian, ketemu sama teman elektro, ya kemudian nanti ketemu sama teman statistik. Nah kita lah gitu bisa nanti mengembangkan suatu model. Jadi bagaimana memodelkan tadi sudah dicontohkan oleh Mas Romi, kita sekarang nggak perlu canggih-canggih itu kan, bisa ngerti codingnya ya dengan rapid manner, dengan orange misalkan, dengan klik sana, klik sini, ketemu ya. Tapi gitu kan ya bukan hanya klik saja gitu kan, harus ngerti prosesnya. Jadi mengerti proses itu sangat penting. Nah ini yang seringkali itu kita lupa. Ya, kita lupa bahwa kita harus ngerti prosesnya. Jadi misalkan proses ngerti bahwa tanaman kakao itu matang itu logiknya bagaimana sih? Ya, sehingga kita nanti bisa mengembangkan sebuah model. Ya, jadi problemnya tadi, ini pertanyaan Mas Irfan yang terakhir ke Mas Romi tadi kan menyelesaikan problem. Ya, problem nyatanya itu apa yang bisa kita selesaikan. Jadi kalau problemnya Pak Rektor tadi yang dari pertanian adalah menilai sebuah buah kakao itu matangnya susah, menghabiskan resource. Nah ini bagaimana menyelesaikan dari sisi informatika? Oh ini ternyata bisa misalkan. Ya kita selesaikan dengan membuat sensor, ultrasound, ultramagnet ataupun yang lainnya misalkan ya dan lain sebagainya. Nah ini butuh domain knowledge lain. Nah, ini pentingnya atau katakanlah kelebihan dari kita yang mungkin sering komunikasi
sering ketemu, sering kolaborasi, sering ngobrol gitu kan. Sehingga saya sering gitu kan menyarankan ke rekan-rekan mahasiswa untuk ya nonton film gitu kan, ngobrol di warkop dan lain sebagainya, karena itu banyak value yang bisa kita dapatkan. Nah, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian saat tadi katakanlah ada data, kemudian ada kecerdasan artifisial dan lain sebagainya itu bertemu. Ya, di sini ada sisi keamanan. Karena sekarang kecerdasan artifisial itu base-nya data. Ya, jadi mengambil kesimpulannya berdasarkan data. Tadi sudah dipraktekkan bagaimana membuat pola dari data menjadi pola, menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi kebijakan. Nah, jadi semuanya sumbernya data. Nah, ini bisa menjadi problem saat ada datanya nggak benar. Ya, tadi ada gitu kan, datanya coba diperbaiki, ya, dengan diganti, datanya dieliminasi, ya ada proses namanya pre-processing gitu kan. Ya, jadi datanya sebelum nanti diolah, di pre-proses dulu. Ya. Nah, sini ternyata juga dari data itu bisa menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. Ya. Jadi misalkan contohnya dulu pernah ya ada Tai ya itu bikinan Microsoft itu bot Twitter ya, tahunnya lupa saya itu berdasar ada kecerdasan artifisial. Jadi dia bisa ngomong sendiri. Harapannya AI kan seperti itu. Jadi di deploy nge-tweet sendiri dari data yang dia collect. Nah ternyata gitu kan hanya di deploy sekian jam itu si Tai ini sudah bisa miso-miso. Ya, sudah bisa menyumpah gitu kan. Ya karena datanya isinya itu. Ya. Jadi ini yang akan dihadapi di era-era mendatang, bagaimana data yang nanti digunakan untuk diproses menjadi sebuah informasi, sebuah kebijakan. Ya. Jadi arahnya nanti ada yang namanya bisa bias gitu kan. Bisa skew, bisa miring ya. Bisa ada kalau statistik ada galat gitu kan, ada kecenderungan yang keliru. Nah, di sini cukup banyak bahwa AI itu sering digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya, entah karena disengaja, entah karena datanya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan oleh kita yang ada di informatika. Ya. Jadi karena sekarang AI itu digunakan di banyak hal. Ya. Digunakan di semua domain knowledge gitu kan. Nah, ini kita harus memperhatikan juga aspek yang lain. Jadi misalkan di sini orang-orang hukum juga harus memperhatikan. Jadi kalau dulu tahun 2002 saya kepingin digital forensik, ya maka sekarang yang menarik ya kalau ada yang mau ngambil S3 hukum itu kan, itu hukum dan AI. Jadi bisa nanti ngambil disertasi mengenai AI dan hukum. Jadi monggo gitu kan kalau ada yang menyukai gitu kan apa namanya pindah-pindah domain gitu kan, pindah-pindah knowledge, pindah-pindah jalur ya. Jadi saya memang sering berganti-ganti gitu kan, pengen itu ya kalau bisa saya jalani. Ya, jadi memang sukanya gitu ya. Tapi kalau memang sudah mentok ya sudah selesai gitu kan. Jadi 2002 itu ketemu Pak Dekan Hukum UGM pada waktu itu saya sampaikan saya pengen digital forensik Pak. Ya, itu Anda nggak bisa gitu kan, harus ngambil S1 hukum dulu. Ya sudah gitu kan, maka saya ganti gitu kan. Sehingga S3 saya bukan lagi ngurusin keamanan jaringan, keamanan data, tapi lebih ke database. Ya karena sudah mentok di sana. Nah, di sini terbuka peluang yang sangat besar untuk bidang hukum misalkan yang dikaitkan dengan AI, ya, dikaitkan dengan etik ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai banyak papernya. Nah, ini tadi menyambung ya, ada kaitannya sama etik AI ini punya apa namanya si Elon Musk ya, punya Elon Musk sebuah video ya. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer
for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Page's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Page's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time the firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Page still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Oke, itu tadi Neuralink ya, bikinan Elon Musk, jadi sudah diimplementasikan di monyet. Jadi monyet nggak perlu lagi pakai tangan untuk menggerakkan gamenya. Ya, jadi dia pakai otaknya saja yang sudah dikalibrasi tadi, sinyal neuronnya. Nah itu tujuannya memang untuk teman-teman yang punya kekurangan, misalkan lumpuh dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan, nanti juga bisa diimplementasikan hal yang lain. Jadi misalkan kita punya tentara yang misalkan pakai itu kan nggak perlu lagi pakai tangan untuk nembaknya jarak jauh gitu kan. Jadi kita pikirkan nembak ke sana, ya, kemudian fokusnya ke sana dan lain sebagainya, luar biasa itu. Ya, jadi penyalahgunaan nanti gitu kan, pengetahuan atau knowledge ini di bidang kecerdasan artifisial ini cukup banyak yang bisa terjadi. Nah ini diperlukan teman-teman juga harus ya, menjunjung tinggi misalkan etika dan lain sebagainya. Ya sama misalkan kalau kita ngambil data di kesehatan itu bisa waktunya lama karena butuh dewan etik dan lain sebagainya. Nah ini contohnya ya, ada TED di sini. Ini film juga ya. Ada nanti coba di film di Netflix atau masih ada enggak? Yang namanya UN Bumper. Ya. Di sini kalau kita perhatikan bentar ya, chargernya lupa saya pancetin. Kalau kita lihat di sini ada TED ini lulusan atau PhD dari universitas yang terkenal, yang akhirnya jatuhnya jadi bomber ya, jadi pengebom ya. Jadi keilmuannya tidak diragukan. Ya, jadi ilmunya dia tidak diragukan. Profesor matematika, ya, ahli matematika, tapi berujung menjadi seorang pengebom. Ini sama gitu kan, saat kita mengembangkan kecerdasan artifisial, ya saat kita tidak mempertimbangkan entah itu datanya, entah itu program yang kita buat, maka bisa berujung ke hal seperti itu. Ya. Apalagi misalkan dari berbagai survei yang ada sekarang ini bahwa nanti pasca pandemi ini, ya ini kegiatan online itu masih akan mendominasi, sehingga kecerdasan artifisial itu dipastikan juga akan ikut turut serta.
Nah, ini contoh lain ya, contoh lain dari adanya bias AI ya, jadi bias kecerdasan artifisial. Di situ ada Twitter dari Sarah ya, Sarah El Fossein ya. Di sana diminta untuk katakanlah mempercantik atau memperbagus ya seseorang itu punya persepsi yang berbeda, yaitu fotonya Obama ya, Oprah ya, yang diputihkan gitu kan. Jadi karena dari data yang ada mungkin ya persepsi bahwa wanita cantik ya pria yang ganteng itu warnanya cenderung terang. Ya, karena datanya memang seperti itu. Ya, jadi bias ya, kemiringan ya, terhadap pengetahuan ya, atau informasi yang dihasilkan oleh suatu data itu perlu kita pikirkan. Apakah data-data yang kita ambil itu sudah balance ya, sudah seimbang ya, sudah benar. Nah, ini yang tadi ya disinggung oleh Mas Romi juga bahwa kita harus memperhatikan itu. Nah, kontribusi kita ya di apa namanya di informatika ini ya disitulah kan. Bagaimana kita bisa nanti misalkan memperbaiki dalam tanda kutip data itu untuk harapannya hasil dari AI-nya itu tidak bias. Nah, inilah katakanlah beberapa jargon tadi disampaikan itu menggunakan istilah Society 5.0. Jadi fokusnya bukan hanya ke kecerdasan artifisialnya aja, tapi juga human-nya, manusianya. Ya, jadi kita harus memperhatikan itu. Jadi harapannya nanti apapun itu kecerdasan artifisial, ya apapun itu nanti domain knowledge-nya, itu diarahkan ke kemaslahatan manusia. Ya, jadi kalau dari PBB, dari pemerintah Indonesia itu juga sudah ada yang nanti apa namanya mengarahkan kecerdasan artifisial ini ke Society 5.0 ini. Ya, jadi kalau di tempat kita industri 4.0 itu ada Rensra ya, ada roadmap namanya Making Indonesia 4.0, ada strategi kecerdasan artifisial ya. Kemudian untuk mendukung ke arah ya Society 5.0 itu ya kita punya SDG ya. Kita punya Sustainable Development Goal. Jadi ada 17 ya tujuan ini yang kalau kita mengembangkan AI ya kita harus merujuk ke sana ya supaya ya harapannya salah satunya adalah tidak adanya bias tadi, tidak adanya kemiringan tadi. Ya, karena ini semuanya ditujukan orientasi pusatnya adalah ke human. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ke strategi nasional itu ada 4 strategi utama. Ya, satu tadi sudah kita coba singgung mengenai etika dan kebijakan. Nah, ini perlu kita pegang teguh. Ya, bahwa kalau kita mengembangkan AI itu ya harus ngerti etik sama kebijakan. Jadi kalau kita misalkan membuat sebuah hasilnya sebuah produk, memang produknya benar-benar sesuai dengan etika, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini di mana kita bisa berperan serta. Ya, kita bisa menelusuri gitu kan rekan-rekan dosen yang lain di domain knowledge yang lain yang ada di Sinta. Ya, ketemu misalkan tadi misalkan ngobrolin tentang kakao, oh ada Pak Selamat di sini ya. Ya. Kemudian mungkin ada yang lain. Nah itu yang bisa kita ajak komunikasi, kita ajak kerjasama riset ini. Nah ini harapannya dari katakanlah supaya kita bisa mengembangkan apapun itu gitu kan, ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, sesuai dengan kebijakan. Nah, selanjutnya ini misalkan masih sama ya di sini berkaitan sama etika gitu kan. Sekarang memang lumayan berat gitu kan. Bagaimana kita bisa menegakkan ini gitu kan. Nah, ini harus kita usahakan bersama ya, baik dengan penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini contoh beberapa pengambilan data ya khususnya dengan sentimen analisis. Jadi kita ingin membuat sebuah apa namanya peta gitu kan bagaimana kelakuan dalam tanda kutip
orang-orang yang menggunakan Twitter di dalam kegiatan entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu yang lainnya. Nah ini bisakah gitu kan, misalkan kita memprofil seseorang itu dengan Twitter. Nah ini kita harus kerjasama gitu kan. Ini salah satu penelitian yang pernah saya lakukan itu memprofil seseorang itu dari Twitternya. Ya, jadi ini memang kerjasama dengan teman psikologi. Ya, jadi ada teman psikologi, kita minta bantuan ya untuk memprofil apakah Twitter seseorang itu bisa mencerminkan pribadi seseorang. Dari hasilnya memang bisa, tapi tingkat prosentase misalkan akurasi dan lain sebagainya masih kecil. Nah, disitulah peluang untuk memperbaiki. Ini ada lanjutan publikasinya ya, yang mencoba memperbaiki data yang ada dari Twitter ya dengan metode tertentu tadi gitu kan, untuk agar hasilnya meningkat. Ya, jadi pertama kita coba kita punya hipotesis apakah memungkinkan ya kita memprofil seseorang dari Twitter itu ya dengan justifikasi dari profesional dari psikologi ternyata memungkinkan, kita bikinkan modelnya ya, ternyata hasilnya kurang begitu menggembirakan. Nah, next-nya itu tadi gap-nya, bagaimana kita memperbaiki ya, gitu kan, ada kelanjutan dari publikasinya. Nah, ini contohnya gitu kan. Di sini kita coba katakanlah membuat sebuah model ya, sebuah algoritma ya untuk agar penelitian yang dihasilkan itu harus menyesuaikan, harus sesuai dengan kebijakan, dengan etika. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, ini yang kedua, infrastruktur dan data. Tadi sudah disinggung bahwa data kita ini luar biasa. Sebenarnya banyak hal yang diinisialisasi oleh pemerintah kita itu luar biasa. Satu data misalkan, ini data.go.id, itu ada. Harapannya semua data ada di situ. Ya, problemnya apa? Gitu kan? Problemnya ya kadang mungkin based on project mungkin. Gitu kan? Jadi pernah ini data.go.id ini vakum selama sekian bulan, nggak ada apapun itu. Informasi berita nggak ada, ya sosial media nggak ada, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini juga menjadi sebuah peluang besar. Jadi misalkan di situ itu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan juga bahasa daerah, aset nasional yang berharga untuk dataset pemodelan kecerdasan artifisial berbasis bahasa. Ya, tapi kalau kita telusuri gitu kan, itu masih sangat sedikit sekali. Jadi penelitian misalkan stemming bahasa Indonesia, stemming bahasa daerah, ya itu sangat kecil sekali. Ya, sehingga saya dan teman-teman juga mencoba itu kan untuk masuk ke sini. Ya, coba menelusuri atau membuat, ini masih literatur review ya, korpus bahasa daerah. Ya, ini baru kita submit di conference ya di Swedia. Ya, jadi ini nanti diterusin itu kan pengembangannya. Jadi ini memang salah satu fokus saya gitu kan di database ya, khususnya korpus saat ini ya, setelah tadi mentok di keamanan nggak bisa gitu kan, kita pindah ke tempat yang lain. Nah, membangun infrastruktur ya, baik jaringan, baik data ya, ini sangat penting. Nah, ini kita bisa terlibat. Jadi di kecerdasan artifisial ini kalau kita merujuk ke Renstra-nya, maka banyak penelitian yang bisa kita libatkan di sana. Ini masih sama, ya. Ini kaitannya sama keamanan, ya. Problem tadi, ya, bahwa data-data yang tersimpan itu tadi Mas Romi mengatakan yang paling aman simpan ke Google, ya. Memang saat ini gitu kan, ya. Nah ini menjadi peluang gitu kan, bagaimana mengamankan data yang nanti digunakan untuk kecerdasan artifisial ini. Jadi kalau misalkan kemarin ya sampai bulan November kemarin ya kebocoran data itu masih terus terjadi. Ya, di tahun 2021 ini ya paling heboh BPJS ya. Kemudian ada KPAI ya. Kemudian terakhir kemarin isunya Bank Jatim ya. Terakhir kemarin kepolisian. Artinya bahwa bagaimana mengamankan data ini yang juga salah satunya nanti bisa jadi sumber data
kecerdasan artifisial itu sangat penting, sangat urgen. Nah, ini peluang juga gitu kan. Ya, belum lagi masalah IoT. Ya, bagaimana kalau ternyata IoT-nya dihack dan lain sebagainya. Ya, jadi di awal di room undangan sempat ngobrol sedikit ya dengan Pak Ketua, Mas Ketua Panitia tentang jaringan, ya, masalah keamanan. Nah, itu terbuka peluang yang cukup besar juga. Nah, ini strategi risetnya tadi sudah disinggung oleh Mas Romi, bagaimana kita di bidang pendidikan ini bisa turut serta ya untuk menyumbang nanti menjadi sebuah produk. Ya. Kita tahu di mana harus duduk, di mana harus menyelesaikan, nggak perlu ikut serta di dalam menghasilkan produk, ya maka bisa meningkat penelitiannya. Ya, tadi sudah disinggung bahwa knowledge ya pengetahuan itu adalah mengkoneksikan titik-titik dari pola itu didapatkan nanti informasi-informasi yang menjadi sebuah knowledge yang kemudian bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, ya banyak hal yang bisa kita perbuat, ya mau nggak mau kita harus kolaborasi. Dari sini pemerintah, mahasiswa, universitas, ya kemudian masyarakat, ya, kita bisa mengembangkan banyak hal. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, ini kita googling saja how to do good research, ya itu ketemu caranya. Ya, tadi Mas Romi juga nyinggung putranya, ya saya sama gitu kan. Ini juga anak saya gitu kan. Ini kemarin belum lama ikut seminar ya internasional, ya. Jadi ini SMA gitu kan. Artinya bahwa sekarang pengetahuan adik-adik SMA itu luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita yang di S1 ini gitu kan? Bagaimana yang kita di universitas ini? Nah, ini kan harus ditingkatkan. Jadi kalau anak-anak SMA aja udah ikut presentasi internasional gitu kan, ya mahasiswa S1 harusnya lebih dari itu, apalagi dosennya. Ya, jadi otomatis harus meningkat lagi gitu kan. Ya, ini penting gitu kan. Karena memang riset gitu kan, kita harus riset gitu kan. Kita terus memperbaiki. Nah, pengetahuan tadi gitu kan bahwa memang semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik. Jadi kebutuhan untuk mengetahui secara detail itu semakin banyak. Nah, itu yang kita bisa harus dapatkan. Namun gitu kan, mengetahui secara global ya suatu proses itu penting. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Saya sering memberi contoh ini, Mas Irfan. Mungkin saat di perempatan yang tanpa lampu merah, itu sering kita ketemu mobil yang menyalakan 2 lampu sein hazardnya. Ya. Nah, itu saya nggak tahu itu logika yang didapatkan dari mana. Itu nggak ngerti proses. Ya, jadi dia nggak ngerti bagaimana proses apa yang terjadi kalau dia menghidupkan lampu 2 itu ya terhadap lingkungan yang lain. Jadi contohnya gini, saya pernah dari arah timur gitu kan, ada orang naik mobil dari arah utara menghidupkan lampu itu, maka saya dari timur ngertinya dia mau ke timur, karena saya melihatnya hanya lampu sen yang dari arah timur. Ya. Saya maju gitu kan, marah-marah dia gitu kan. Saya mau lurus, Pak. Bagaimana saya ngerti lurus? Ya. Dia berkata, karena saya menghidupkan 2 sein. Bagaimana saya bisa tahu 2 seinnya itu hidup kalau saya dari timur? Nah, itu logik sederhana, nggak ngerti proses. Ya. Jadi logika itu dasar yang penting bagi teman-teman informatika. Ya. Jadi kalau tadi Mas Romi juga nyinggung neraka jahanam tadi gitu ya. Jadi pelajaran logika itu juga diajarkan pertama kali saat penciptaan manusia. Jadi saat iblis itu kan itu berargumentasi dia lebih baik daripada Adam ya. Itu juga tidak berpijak pada logika. Berpijak pada kemauannya bahwa saya lebih baik karena diciptakan dari api. Padahal nggak ada satu ayat pun yang mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Ya nggak punya pijakan pustaka.
nggak punya rujukan pustaka. Nah itu sama orang-orang yang membuat Sains 2 itu jalan lurus itu kan. Jadi dia menggunakan 2 sen lurus itu rujukannya nggak ada. Nggak ada rujukan satupun yang mengatakan bahwa kalau lampu sen 2 nyala itu lurus. Ya, itu sama tadi dengan penciptaan iblis sama Adam tadi. Sehingga siapa yang diikuti jadi ngerti kan? Enggak. Yang di lampu merah itu. Ya, jadi ini logik gitu kan. Nah, ini ngerti proses dasar itu sangat penting sebelum kita bisa ke arah yang lebih detail. Jadi kita ngerti logik sederhana, oh cara ngerti matangnya kakao itu seperti ini. Ya, sehingga kita bisa membangun model. Ya, tanpa logik yang benar kita nggak bisa. Nah, ini contoh gitu kan, contoh lowongan pekerjaan, ya luar biasa gitu kan. Ini nggak mungkin didapatkan oleh mahasiswa saat kuliah gitu kan, semuanya. Nggak mungkin rekan-rekan dosen itu ngajari ini gitu kan. Nah, ini kenyataan. Ya, maka di sini teman-teman mahasiswa mau nggak mau ya harus yang pertama nguatin logiknya. Karena setelah ngerti logiknya mau belajar apapun bahasa pemrogramannya nggak masalah. Ya, sehingga nanti pakai bahasa pemrograman merek apapun ya itu bisa didapatkan setelah kita ngerti logik dasarnya. Ya. Karena luar biasa sekarang kebutuhan harus bisa ini gitu kan. Ya, ini sama bagi rekan-rekan dosen itu kan bahwa kecepatan khususnya produk di sana di luar sana itu luar biasa. Jadi yang ngajar misalkan MPRL di sini manajemen perangkat lunak misalkan ya harus ngerti Git misalkan. Ya paling enggak dia ngerti alur prosesnya. Yang ngajari bahasa pemrograman bahwa bahasa pemrograman sekarang macam-macam gitu kan. Ada Golang ya. Ada apa namanya Laravel, ada CI ya dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau sekarang teman-teman dosen itu juga harus selalu mengupdate itu kan sesuai dengan bidangnya sehingga sangat penting untuk spesialisasi. Jadi spesial di sana yaitu gitu kan. Ya, jangan sampai jadi bisa semua gitu kan apa-apa bisa. Ya, itu problem yang besar. Nah ini penutup gitu kan. Ini ada kaitannya sama KA, kecerdasan artifisial, ada kaitannya sama data science, ada kaitannya sama jaringan, ada kaitannya sama keamanan. Ya. Jadi apa yang kita saksikan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya contohnya sudah ada. Ya. Jadi Yasin 65 ini sangat sering yang suka Yasinan ya, tiap malam Jumat dibaca gitu kan. Ya, ini log server yang secure sekali gitu kan. Ini servernya yang ada di atas sana itu sudah nggak bisa dihack, nggak bisa di SQL injection gitu kan, nggak bisa diinterrupt, ya itu nggak bisa dimanipulasi gitu kan. Jadi kalau sekarang kita bisa melakukan manipulasi misalkan gitu kan saat melakukan menggunakan aplikasi Gojek misalkan nyebut merek ya. Jadi dulu ada tuyulnya dan lain sebagainya, maka ini nggak bisa. Ya. Jadi ini kan implementasi IoT, ini bisa dibayangkan ini kan sensor yang ada di tubuh kita itu otomatis update terus ke lognya. Ya, besok kalau selesai tinggal disetel lognya. Ya, ini Mas Irfan dulu tanggal sekian gitu kan. Ini mandu acara webinar dan lain sebagainya, itu lognya ada semua. Nah ini kan IoT, ini kan kecerdasan artifisial dan lain sebagainya. Jadi mari gitu kan, karena ada log yang luar biasa yang nggak bisa kita hack, nggak bisa kita interrupt, nggak bisa kita injek, ya maka kita dalam misalkan khususnya kecerdasan artifisial itu juga mempertimbangkan hal tersebut. Ya sehingga yang dihasilkannya pun itu kan nanti bisa sesuai dengan cita-cita Society 5.0 ya. Jadi di sini ada education, ada knowledge, ada love, ada friendship. Ini salah satu atau salah 4 ya. Salah 4 yang sangat penting ya khususnya kaitannya sama industri 4.0, kecerdasan artifisial dan Society 5.0. Mungkin itu dari saya
Mas Irfan, global ya, yang saya sampaikan mengenai 3 hal ya. Jadi dari industri 4.0, kecerdasan artifisial dan society 5.0. Terima kasih dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanto atas paparannya. Ini aspek yang dibahas lebih menyeluruh ya, sampai ke human behavior, sampai ke wisdom. Ini ternyata ada kaitannya. Oke, baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan sepertinya sudah ada satu pertanyaan Pak Wanto dari chat box dari Mbak Astika Wulansari. Dengan perkembangan kemampuan AI yang semakin tinggi, mungkin ini tipe ya, apakah kemungkinan terjadi self-aware pada si AI tersebut? Ya, jadi kalau di film cukup banyak gitu ya. Jadi film Terminator gitu ya. Terminator itu salah satunya contoh yang paling sederhana ya. Jadi ya kalau dari logik itu kan ya sangat memungkinkan kalau misalkan memang diprogram seperti itu ya. Jadi dia diprogram untuk bisa self aware. Jadi dia diprogram untuk bisa nanti menyelamatkan dia sendiri ya. Jadi tergantung batasan yang dibuat di dalam algoritma pemrogramannya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya AI tadi nanti bisa pinter ya, seperti yang ada di Terminator, nanti bisa mengeliminate umat manusia. Ini umat manusia itu ancaman bagi AI, maka dihabisin. Ya itu ya sangat sangat terbuka ya peluang seperti itu, dan itu ditakutkan juga oleh para peneliti bahwa kalau kita nggak bisa mengontrol, hal tersebut juga bisa terjadi. Ya, jadi beberapa peralatan sekarang ya, peralatan berbasis IoT ya, sudah dihack ya. Ya memang yang hack mungkin ada kaitannya sama pembuat hardware-nya. Yang terbaru kemarin adalah stasiun pom bensin di Iran ya, yang dihack. Ya, jadi dia menuliskan sesuatu di sana ya, kalau dirunut ke belakang PLTN-nya yang dihack ya. Jadi nggak menutup kemudian nanti kalau yang mendesain AI-nya, mendesain IoT-nya nanti bisa pinter mengelak itu lama-lama pinter ya. Ini manusia kok kayaknya ancaman gitu kan. Ini harus saya habisin dulu manusia. Jadi sangat terbuka itu kan kemungkinan, sehingga tadi kenapa ada etika sama kebijakan ya, kenapa kalau misalkan teman-teman yang ngambil penelitian dengan bidang kedokteran itu susah ngambil datanya ya, karena memang ada implikasi sama privacy, ada implikasi sama etika dan lain sebagainya. Jadi tidak terbuka, tidak tertutup ya, tidak tertutup kemungkinan itu. Gitu, Mas Irfan. Oke, terima kasih Pak Wanto. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta. Mungkin sambil menunggu pertanyaan terakhir mungkin dari saya sebelum kita tutup sesinya, Pak Wanto. Tadi kan disinggung masalah ketika AI-nya terlalu melewati batas norma-norma ya, yang sehingga dia bisa jauh lebih pintar bahkan dari penciptanya sendiri mungkin, atau mungkin terlalu detail sehingga melewati privasi data orang lain. Jadi kita sebagai user atau paling tidak sebagai researcher di bidang AI ini, sampai ke tahap mana kita boleh untuk mengembangkan, boleh untuk berinovasi. Ya, jadi tadi mungkin batasannya, acuannya tadi masalah etika. Jadi kalau kita kerjasama dengan domain yang lain ya, khususnya kedokteran, ada dewan etik. Ya, jadi di sana yang katakanlah bisa memutuskan sejauh mana kita bisa menggunakan data tersebut. Ya, karena AI itu base-nya on data ya. Jadi penggunaan data itu yang dibatasi. Jadi kalau teman-teman dulu misalkan yang ambil data di bidang kedokteran bisa 1 semester sendiri untuk bisa mendapatkan approvement bahwa data ini boleh diambil, mana yang boleh diambil dan lain sebagainya. Nah, memang batasannya itu.
Ya, jadi kalau kita merujuk lagi gitu kan, merujuk lagi film di apa namanya Bourne misalkan, ya di Bourne sequel ya, di sana ketakutan akan Facebook ya itu juga disinggung ya di sequel yang pertama itu. Jadi bahwa nanti media sosial itu akan jadi sebuah tempat yang katakanlah punya masalah di privasi yang bisa digunakan untuk mengkontrol. Ya. Jadi yang sekarang sudah jalan sistem kredit sosial di China, ya. Jadi di China itu ada namanya sistem kredit sosial yang kita dikasih skor seperti game gitu kan, saat kita nyebrang sembarangan tertangkap CCTV maka kita dikasih minus nilainya. Saat kita nilainya sampai di batas tertentu, maka kita nggak bisa beli tiket kereta, kita nggak bisa sekolah di negeri, ya kita nggak bisa beli tiket pesawat. Itu memungkinkan. Ya, jadi di China mengontrol masyarakatnya dengan menggunakan sistem kredit sosial itu sudah diterapkan. Ya, jadi nanti di mana batasannya gitu kan memang sangat bergantung dari polisi kebijakan dari pemerintah. Jadi yang sekarang yang bisa mengontrol adalah tadi adanya dewan etika atau sejenisnya. Ya, kalau secara umum ya ke agama ya yang nanti bisa menjadi kontrol utama. Mungkin itu Mas Irfan. Oke, terima kasih Pak Wanto. Oke, ini satu lagi deh, ini ada pertanyaan baru nih maksudnya dari Mas Aulia Tegar, seperti dari Amikom Jakarta. Izin bertanya, Bapak, pada Society 5.0 ditekankan pada aspek apa? Karena perkembangan AI sudah cukup signifikan untuk di Indonesia, mungkin bisa diprediksi kapankah AI bisa diterapkan mungkin ke aspek kemasyarakatan ya secara umum gitu. Ya, jadi kalau Society 5.0 tadi sudah disinggung ya, jadi fokusnya pada sisi manusianya, khususnya pada penerapan yang diarahkan ke SDG tadi ya, Sustainable Development Goal dari 17 tadi. Ya, jadi secara umum ke kemaslahatan manusia. Ya, jadi AI-nya gitu kan, AI-nya silakan diarahkan ke sana. Indonesia kapan gitu kan? Sekarang sudah banyak sebenarnya ya Indonesia itu yang menggunakan AI. Nah, memang perlu perbaikan yang ini memang dibutuhkan oleh teman-teman di informatika. Contoh simpelnya misalkan, kalau saya beli makanan ya via saya sebut merek ya via GoFood misalkan, itu kalau saya beli itu dari arah selatan rumah saya, ya itu jalurnya itu pasti muter-muter, ya karena tempat saya di kampung. Jadi muter-muter dulu masnya. Dan itu sampai sekarang katakanlah kalau memang itu Mas GoFood-nya baru itu pasti mengikuti jalur yang muter-muter itu. Ya, padahal ada jalur yang lebih simpel, ya kecuali yang sudah pernah. Ya. Nah itu kan AI-nya belum bisa diresolve. Nah itu butuh perbaikan. Sama misalkan kalau kita pakai Google Map itu saat menemui jalan yang baru diperbaiki, ya itu belum instan ngasih informasi walaupun sudah ada. Nah itu terbuka peluang untuk memperbaiki. Nah AI di Indonesia sudah cukup banyak atau bahkan sangat banyak. Ya, bahkan tadi saya singgung Pak Presiden tuh pengen 2019 itu eselon 4, eselon 3 itu ganti AI gitu kan. Nanti bisa aja dosen itu nggak ada. Ya, dosen itu ganti AI aja gitu kan. Nggak perlu lagi dosen. Ya, misalkan gitu kan. Jadi masih cukup banyak peluangnya Mas Tegar ke depan penelitian di bidang AI. Asalkan tadi seperti yang disebut oleh Mas Romi gitu kan bahwa kita bisa nemuin gap. Kita harus bisa memperbaiki, jangan implementasi gitu kan. Ya, khususnya yang sudah S2 ya. Jadi S1 tadi sudah diarahkan ya. Kalau kita misalkan melihat ke bawah anak-anak SMA sudah seperti itu ya maka S1-nya harus berubah juga. Ya, dari mahasiswanya, dari dosennya juga. Ya, gitu Mas Tegar, Mas Irfan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wanto atas. Oh ya materinya sudah saya share ke Mas ini ya. Oke. Ya nanti bisa Nanti saya di-share. sampaikan juga di chat box. Yeah. Terima kasih Pak Wanto atas paparannya. Untuk sesi kedua ini, sebelum saya
tutup sesi paparan materi. Sebelum kita break sejenak, izinkan saya untuk meresume sedikit poin-poin yang menarik dari pemateri kita pada hari ini, dari dua pemateri kita pada hari ini. Dimulai dari basic sekali, kita sebagai orang teknis ya, orang informatika, penting untuk kita ketahui bahwa perbedaan informasi, perbedaan data, dan juga pengetahuan di alurnya adalah informasi, adalah data yang dikumpulkan, kemudian digunakan untuk menghasilkan pengetahuan, dan akhirnya digunakan untuk sebagai rujukan pada pengambilan atau pembuatan kebijakan. Dan juga terkait dengan research, tadi sudah banyak sekali disinggung bahwa research itu dimulai dari permasalahan kehidupan. Jadi kalau tidak ada masalahnya, jangan dibuat-buat dulu, karena tidak akan relevan dengan implementasi dari hasil penelitian tersebut. Dan juga dipastikan penelitian tersebut lintas bidang ilmu, karena seperti yang disampaikan Pak Wanto, kita ini tidak berdiri sendiri, disiplin ilmunya pasti berkaitan dengan ilmu-ilmu lain di luar sana, yang mungkin merupakan ilmu-ilmu basic ya di kehidupan kita sehari-hari, untuk membantu, untuk meningkatkan, dan untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Wanto, Pak Romi yang kebetulan sudah pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk hari ini sharing session-nya luar biasa sekali. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Sebelum saya tutup dan pamit undur diri, saya mau tutup dengan satu pantun. Makan batagor sambil berdiri, bumbunya diaduk supaya menyatu. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.